A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an la halla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallahi wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa jinatal arsi wa midada kalimatihi, amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bangun, untuk bisa sholat berjamaah, untuk bisa membaca Al-Quran. Itu adalah karena nikmat Allah yang sangat luar biasa kepada kita. Lalu dengan cara apa lagi kita harus bersyukur? Dengan cara bagaimana lagi kita mensyukuri segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita? Dengan cara yang mana gitu? Dengan cara yang bagaimana gitu? Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap nikmat yang Allah berikan, mungkinkah kita bisa tercukupi oleh rasa syukur kita? Makanya pada pagi hari ini, di hari Rabu subuh ini, mudah-mudahan kita yang sudah bangun dan mendengarkan kajian ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik keberkahan rizki, keberkahan apapun, dan terkabulnya hajat-hajatnya. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa dikumpulkan bersama beliau, bersama sahabat dan para keluarga beliau, dan sehingga kita bisa diberikan syafaat, baik syafaat di dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat surgaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih yang masih terus istiqomah belajar bersama, ya, saling menasehati, mengecas keimanan kita, khususnya pada pagi hari ini, yang hari ini mempunyai hajat dan cita-cita yang Allah belum kabulkan. Semoga dengan duduknya di sini Allah mengabulkan keinginan dan hajat-hajat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat surgaku, pada minggu lalu kita mempelajari, mengkaji tentang adab terhadap diri sendiri bagian ke-1. Dan hari ini, pada pagi hari ini, kita membahas adab terhadap diri sendiri bagian kedua. Karena materi tentang terhadap diri ini sangat luar biasa, ya. Panjang kalau kita tidak memahaminya. Kemarin di minggu yang lalu kita sudah belajar adab yang pertama, memperhatikan kesehatan tubuh. Bagaimana cara kita memperhatikan kesehatan tubuh? Bagaimana kita bisa menjalankan terhadap orang lain, sedangkan kesehatan tubuh saja kita tidak perlakukan dengan baik, ya. Kesehatan tubuh yang pertama itu memperhatikan asupan makanan. Makanlah makanan yang baik, ya. Yang kedua, minuman yang baik, jangan tercampur dengan yang berbau-bau yang haram, karena itu akan mengalir dalam tubuh kita. Kalau kita punya anak, darahnya itu akan mengalir ke mereka. Hati-hati, ya. Memperhatikan cara tidur, membiasakan jalan kaki, itu adab yang pertama. Adab yang kedua, memperhatikan kebersihan rumah dan lain sebagainya, ya. Makanya penting sekali, ya, di dalam kitab Syamil Muhammadiyah tentang bagaimana sifat perilaku dan kehidupan Rasulullah dibahas di kitab itu. Masya Allah, pribadi agung Rasul itu sangat luar biasa, harusnya kita tiru, ya. Kita jangan meniru perilaku
barat-baratan. Nauzubillah min dzalik. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, pada pagi hari ini kita akan membahas adab yang ketiga. Apa itu adab yang ketiga? Adab yang ketiga adalah memelihara pikiran. Kenapa kita harus memelihara pikiran kita? Setiap ucapan adalah doa, setiap doa Allah kabulkan. Kalau pikiran kita positif, maka hari-hari kita akan penuh dengan energi positif. Kalau setiap hari kita berpikiran negatif dan berprasangka buruk baik terhadap manusia maupun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang akan terjadi? Ya. Pemikiran buruk itu buang jauh-jauh, jangan sampai ada di dalam diri kita. Memelihara akal atau pikiran hati merupakan salah satu dan juga bagian akhlak kita terhadap diri kita sendiri. Ya. Makanya ya itu kita harus menjaganya. Sebab apa? Sebab akal dan hati yang tidak sehat berakibat kepada kondisi fisik dan mental. Betul. Pikiran seorang akan rentan sakit jika selalu diberikan beban yang sangat berat. Kebanyakan orang sakit itu bukan karena apa? Ngerogot penyakitnya, tapi karena pikirannya yang membuat sakit, dan sakit fisik itu akan terus bertambah ketika sakit pikirannya itu menambah berat. Masya Allah, hati-hati ya. Makanya jangan terlalu banyak berpikir ketika kita sedang sakit. Syukuri itu sebagai nikmat yang Allah berikan kepada kita, masih diberikan sakit. Ya, Insya Allah. Ya, harus berpikiran positif. Jangan berpikiran negatif terhadap segala sesuatu. Jangan. Pokoknya positif thinking aja. Ya. Di ilmu magnet rezeki ini jurus kedua ini, LOP, Law of Projection. Ketika kita memandang seorang buruk, maka yang kita hasilkan adalah buruk terhadap seorang. Ketika kita berprasangka buruk kepada Allah, maka di dalam hidup kita akan ada keburukan-keburukan yang tercipta. Udah jelaskan apa kata Allah? Aku apa prasangka hambaku. Maka ketika hambaku berprasangka buruk tentang diriku, maka dia pun akan buruk. Ya, Masya Allah, hati-hati nih, jangan sampai berprasangka buruk. Ya, jangan berpikiran negatif. Ya, terhadap apapun, terlebih kepada diri kita sendiri. Akibatnya kita akan tenggelam dalam hayalan, kemudian merusak akal kita dan terganggu. Begitu juga dengan kesehatan mental kita. Makanya udah, pelihara aja dengan baik pikiran kita, jangan mikirin apa-apa. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukup Allah sebagai penolong buat kita. Itu. Artinya di dalam sebuah hadis riwayat Muslim, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Ini hadis ya. Pada diri masing-masing terdapat kebaikan. Capailah dengan sungguh-sungguh apa yang berguna bagimu. Mohonlah pertolongan kepada Allah dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang lemah. Apabila kamu tertimpa suatu kemalangan, maka janganlah kamu mengatakan, seandainya tadi aku berbuat begini dan begitu, niscaya tidak akan menjadi begini dan begitu. Tetapi katakanlah, ini sudah takdir Allah, dan apa yang dikehendakinya padanya pasti akan dilaksanakan. Sebab sesungguhnya ungkapan seandainya akan membukakan jalan bagi godaan setan. Hati-hati, jangan pernah sekali-kali kita seandainya ya gimana gini. Jangan mengungkapkan kalimat seandainya, karena kalimat seandainya akan mengundang, merusak, mendatangkan godaan setan. Dan seandainya ya, Insya Allah jangan sampai ketika kita diberikan musibah gara-gara dia, seandainya gua nggak lakuin, pasti nggak akan terjadi. Don't ngejudge, jangan ngejudge seperti itu, no. Ya enggak, itu pemikiran negatif kita itu. Harusnya insyaallah, alhamdulillah ya Allah, ini sudah menjadi ketentuan Kau ya Allah, ampuni kami ya Allah.
Mudah-mudahan ini menjadi sebab untuk kami selalu lebih taat kepadamu. Itu aja doanya. Gak usah segala cacian dan makian caci. Oh Tuhan dicaci maki, teman sahabat salah dicaci maki lantaran satu buah persoalan. Ini jurus menurunkan garis kebenaran. Jangan kita merasa benar. Ya, hati-hati. Orang yang kuat itu orang yang senantiasa berpikir positif. Ya, ingat, orang yang kuat itu orang yang senantiasa berpikir positif, bukan berpikir. Jadi kita harus berpikir positif, jangan berpikir negatif. Apabila kita sedang ditimpa musibah, apabila kita sedang ditimpa masalah, kita harus yakin bahwa itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala yang terbaik buat kita, meskipun kita belum mengetahui alasannya. Sebab Allah Subhanahu wa taala tergantung pada prasangka hambanya. Benar kan? Makanya kita harus berprasangka baik sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita selalu berburuk sangka. Nih, positive feeling, positive thinking nih, ya. Insyaallah. Jangan sampai ya. Kewajiban kita hanya apa? Kewajiban kita sebagai hamba hanyalah berikhtiar untuk mengatasi setiap persoalan dan berdoa. Bukan memikirkannya secara overthinking. No, bukan. Mikirin apa ini masalah kelar kagak, ya. Jika ikhtiar sudah mencapai batas sementara persoalan tidak terselesaikan, biarlah doa dan takdir bersambung di langit. Pasrahkan saja. Allah punya alasan tertentu. Ya. Seperti kemarin kita belajar the power of doa, kekuatan doa, langitkan doa. Seorang nenek yang mempunyai cucu yang hanya bisa disembuhkan dengan dokter ihsan. Masya Allah. Dan itu terjadi karena itu kekuatan doa. Kekuatan doa yang dia lantunkan, yang dia teruskan langitkan, maka doa itu langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya ya, kita harus senantiasa berpikir optimis, berpikiran yang baik, tetap sehat, tetap pokoknya jangan yang kagak-kagak mikirnya, ya. Karena prasangka itu apabila kalimat sudah menggunakan seandainya, maka siap-siaplah datangnya godaan syaitan. Ya. Maka di dalam hadis Bukhari, aku mengagumi optimisnya, perkataan yang indah dan perkataan yang baik. Yuk mulai pagi hari ini kita berpikir baik, berprasangka baik, mendoakan orang. Jangan menyumpahin orang pagi-pagi. Ya. Itu adalah akhlak yang ketiga. Akhlak yang keempat adalah memelihara hati. Agama kita mengajarkan adab kepada diri sendiri, bukan hanya sebatas adab memperhatikan kesehatan tubuh, bukan hanya memperhatikan kebersihan, bukan, dan hanya memelihara pikiran, bukan, tapi juga memelihara hati, karena baik buruknya seorang tergantung dari baik buruknya hatinya. Hati adalah sumber pusat, ya. Hati adalah sumber yang memang kita tidak tahu isinya. Di luar baik, hati di dalamnya luar biasa. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis Bukhari, ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh ini ada segumpal daging. Jadi dalam tubuh ini ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh anggota tubuh. Dan jika dia rusak, maka rusaklah seluruh anggota tubuh. Ketahuilah, ini adalah hati. Kalau hati baik, maka semua tubuh akan baik. Kalau hati buruk, maka seluruh anggota tubuh atau buruk. Benar ya, kalau orang memang sudah ahli mencaci seseorang, hatinya sudah rusak, maka pribadinya dan lain sebagainya rusak. Ya. Jangan sampai itu. Udah rusak hati, rusak akhlak dan lain sebagainya. Aduh, apa yang bisa kita lakukan? Adab kita terhadap hati adalah mencegah dari berbagai penyakit hati.
Kita sudah banyak begitu penyakit hati. Coba sok pikirkan apa aja. Makanya dengan berprasangka baik dan berpikir positif, kita mensucikan hati dari kotoran dan mendidik hati agar tunduk di sisi Allah. Terkadang ketika kita mau ibadah kita sombong. Nah, ini penyakit ini yang harus kita hindari. Ya, banyak penyakit hati itu. Nanti kita bahas di bab khusus tentang penyakit hati, ya. Apakah hati kita termasuk golongan qalbun mait, hati yang sudah mati, ataukah benar-benar hati kita yang pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa aja sih penyakit hati? Kufur, menyekutukan Allah, syirik, bangga diri, ujub, sombong, takabur, ingin dipuji, itu penyakit hati ria. Menonjolkan diri, sum'ah, dusta, hijib, dengki, hasad, pelit, bakhil, membicarakan kejelekan orang lain, gibah, penyakit hati, buruk sangka, suudzon sama orang sama Allah, malas, kasal, rakus, tamak, penakut, jubun, munafik, nikob, nifak, menjilat, tamaluk, dan banyak lagi sebenarnya itu penyakit-penyakit hati. Di antara tadi yang saya sebutkan, adakah? Pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Ya, Masya Allah. Ya, adab kita kepada hati adalah menjaga, membentengi hati kita agar terhindar dari penyakit-penyakit. Hati-hati, ini bagian dari adab kita. Salah satu obat hati adalah penyucian diri atau takziyatun nafs. Takziyatun nafs ini penyucian diri. Menurut Imam Ghazali, perlu dipetik dan diingat. Menurut Imam Al-Ghazali, adalah upaya sungguh-sungguh membersihkan hati dari sifat buas, kebinatangan, dan setan, kemudian mengisinya dengan sifat-sifat terpuji. Ya, itu harus diisi dengan sifat-sifat terpuji. Menurut Said Hawa, itu tadi menurut Imam Al-Ghazali. Sekarang menurut Said Hawa, ada 3 fase nih, 3 fase. 3 fase yang mesti dilalui. Catat dan ingat fase apa saja itu. Fase yang pertama, fase tathahur. Apa itu fase tathahur? Yakni bertaubat dengan sungguh-sungguh, taubatan nasuha, serta berjanji tidak untuk mengulangi perbuatan-perbuatan buruk yang dapat mengotori hati lagi. Itu satu, ya. Satu fase tathahur, ya. Yang kedua adalah fase tahakkuk, yaitu memfokuskan hidup hanya satu tujuan, nggak ada tujuan yang lain, hanya satu, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita sudah mempunyai atau berada di fase tahakkuk? Coba. Apakah sepenuhnya kita sudah menggantungkan diri hanya kepada Allah, bukan hanya kepada orang lain? Sangat luar biasa. Satu buah persoalan saya yang belum terselesaikan, kemudian saya bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta, setelah melakukan garpu tala, kemudian apa yang terjadi? Allah memberikan saya pertolongan, dan persoalan itu alhamdulillah sudah terselesaikan. Masya Allah. Makanya teruslah kita mendekatkan diri kepada Allah. Ini di fase kedua nih, fase tahakkuk. Maka kita harus memfokuskan hidup hanya dengan satu tujuan. Terkadang kita sering diombang-ambing kegelisahan dalam hidup yang membuat hidup kita tidak jelas. Ibadah semaunya, ibadah tidak berkualitas dan lain sebagainya. Masya Allah. Semoga kita terhindar dari itu semua. Yang ketiga, fase takhaluk, yakni berhalak dengan nama-nama Allah yang mulia, Asmaul Husna, serta meneladani Rasulullah dengan semampunya namun semaksimal mungkin. Ya.
Ini apa kita nih udah berada di fase ini? Belum. Kalau belum, belajar kita biar berada di fase ini. Fase yang yakni berakhlak dengan nama-nama Allah. Ya, nama Allah kan Asmaul Husna ada 99, luar biasa. Kita pelajari itu, kita praktekkan, ya, Masya Allah. Serta meneladani apa? Meneladani akhlak dan sifat-sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu, dengan itu hati kita akan bersih dan jangan dibuat enteng. Karena apa? Berbahaya. Berbahaya. Seorang yang hatinya kotor, bahwa di dunia ini ia menjadi manusia yang buruk peranginya. Sedangkan di hari kiamat dia tidak mendapatkan pertolongan. Allah berfirman di dalam surat Asy-Syura ayat 88 dan 89. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallahu biqalbin salim. Indah kan baca Al-Quran? Mohon maaf jika mahrot belum sempurna karena sedang belajar dan sedang memperbaiki tahsin bacaan saya. Kita ulang lagi biar lebih mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la tanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna kecuali apa? Kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Subhanallah. Semoga kita bisa menjadi seperti ini, ya. Ini potongan, kalau dikaji, ditadaburi, wah luar biasa. Datang aja ya, di pengajian mingguan kita ada tadabur Al-Quran dan sekaligus mengkaji kitab Riyadhus Shalihin. Itu yang harus kita lakukan adalah memelihara hati. Jangan sampai hati kita kok. Sahabat surgaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu tadi yang keempat, memelihara hati. Sudah berada di fase mana kita? Apakah fase yang terakhir, fase tahalluk? Kemudian apa adab yang kelima? Adab yang kelima adalah membiasakan diri dengan sifat terpuji. Tidak ada hiasan yang lebih indah dibandingkan perilaku yang terpuji, enggak ada. Seindahnya mutiara, semahalnya mutiara, tapi tidak ada hiasan yang lebih indah selain perilaku yang terpuji. Seperti perilakunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang dengan perilakunya terpuji, boleh jadi secara fisik, ya, tetapi mereka sangat menawan serta non fisik. Perilaku yang terpuji mampu menarik rasa cinta dari orang lain, rasa kasih sayang, rasa kagum, bahkan rasa haru. Nih orang-orang yang mempunyai energi terpuji. Tidak jarang ketika kita melihat seseorang, ya, yang perilakunya sangat terpuji, mata kita tak terasa meneteskan air mata. Atau ketika kita mengingat-ingat orang yang telah meninggal ke dunia, ya, coba ketika kita mengingat orang-orang yang telah meninggal dunia, yang ketika masih hidup perilakunya begitu indah, perilakunya sangat luar biasa, seketika itu kita histeris. Bukan karena dia telah mati, tetapi karena telah kita ingat, ya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan dirinya terpuji dan dianugerahkannya kepada orang-orang yang tersebut. Makanya hewan gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan akhlak terpujinya. Bagaimana ketika dia hidup di dunia, ketika dia mati di dunia, jangan sampai menjadi omongan-omongan yang membuat berbalik kepada diri, ya, si orang yang telah meninggal itu. Makanya ini adab yang terpenting.
Seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis riwayat Tabrani tentang akhlak terpuji ini begitu pentingnya, sampai-sampai derajatnya lebih tinggi dibandingkan ahli ibadah nih. Seorang hamba mencapai derajat yang tinggi di akhirat dalam kedudukan yang mulia berkat budi pekertinya yang baik walaupun ibadahnya lemah, dan ia terperosok ke dalam neraka jahanam karena budi pekertinya yang buruk walaupun itu seorang ahli ibadah. Banyak orang ahli ibadah tapi budi pekertinya buruk. Ibadah pengen dia apa? Pengen ria ya. Pengen apa? Pengen banyak lah. Terus apa sih yang merupakan adab yang paling utama terhadap diri sendiri? Ada beberapa adab, perilaku, akhlak yang paling utama terhadap diri sendiri yang harus kita lakukan, yang harus kita praktekkan ya. Yang pertama adalah takwa. Kita harus takwa, bertakwa kepada Allah, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang kedua tulus, ikhlas, harus ikhlas, berserah diri kepada Allah, tawakal, sabar, teguh dan tidak berubah-ubah, istiqomah. Nih baik buat diri. Lapang dada, qanaah, memelihara rasa malu, haya, bersungguh-sungguh memerangi hawa nafsu, mujahadah ya. Jangan terus mendekatkan kepada kenikmatan bermaksiat ya. Maka kita harus belajar mujahadah, konsentrasi penuh tunduk kepada Allah, khusyuk, menjaga kehormatan, muru'ah, menahan emosi yang berlebihan, hilm, suka berterima kasih kepada Allah, bersyukur, berjanji tidak mengulangi kesalahan, taubat, tidak berhasad berlebihan pada dunia, juhud ya. Ada seorang murid bertanya kepada gurunya, guru, katanya kita tidak boleh berjuhud, berlebihan kepada dunia. Apa kata gurunya itu? Ini seorang guru ini memakai barang-barang yang mewah dan mahal ya, padahal kata diajarin oleh gurunya itu nggak boleh juhud, nggak boleh berlebihan terhadap dunia. Apa jawaban guru ini? Dunia, perhiasan yang aku pakai, mobil yang aku gunakan dan lain sebagainya ini tidak ada di dalam hatiku. Makanya jangan jadikan dunia di hati. Kalau sudah kita menjadikan dunia di hati, ya udahlah, menjadi budaknya nafsu, menjadi budaknya dunia. Semua dikejar, ibadah dilupakan. Itu ya. Insyaallah mudah-mudahan kita terhindar dari sifat-sifat itu. Dan masih banyak lagi ya. Itu adab yang kelima. Yang terakhir, adab yang terakhir. Mudah-mudahan kita bisa belajar dan mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan semoga adab kita menjadi adab yang terpuji, yang sesuai. Masya Allah, jangan sampai kita dilempar ke neraka jahanam karena budi pekerti yang buruk. Ya, Insya Allah. Yang keenam, bekerja keras sesuai dengan kemampuan diri. Ya. Banyak orang-orang yang malas, pengen punya duit tapi nggak mau bekerja. Beruntunglah kita yang masih mempunyai semangat untuk bekerja dan menghindari rasa malas, berangan-angan yang tinggi dan mengerjakan sesuatu yang sia-sia adalah adab yang buruk terhadap diri sendiri. Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Tanyakanlah kepada orang yang sukses coba. Apakah dia sukses begitu aja? Kagak. Bangunnya malam, kerjanya keras, dan lain sebagainya. Makanya kita dianjurkan untuk bekerja keras dan bersungguh-sungguh dalam meraih apapun yang bersifat baik. Nabi Muhammad SAW adalah sosok pekerja keras, dan banyak hadis yang meriwayatkan beliau bahwa beliau adalah benar-benar pekerja keras. Di dalam hadis Tirmidzi yang artinya
Yang sangat menakutkan atas umatku adalah banyak makan, lama tidur dan malas. Pengangguran hanya akan membuat seorang manusia menjadi keras hati. Hati-hati. Ya. Ya, Rasulullah menakutkan apa yang kata Rasulullah mengatakan, yang membuatku menakutkan adalah banyak makan, lama tidur dan malas. Nih jangan apa ini, ada 3 sifat dalam diri kita nih. Banyak makan, lama tidur, artinya tidur mulu kerjaannya, terus males, udah. Jangan sampai, mudah-mudahan kita nggak ada nih 3 sifat ini ya, Masya Allah, jauh-jauhi. Namun apa yang harus kita lakukan agar kita tidak terlalu bekerja keras mengejar dunia ya? Di dalam surat At-Talaq ayat 65 Allah Subhanahu wa taala menjelas ya, berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Liyunfiq duna sya'atin min sa'ati wa man qudira alaihi rizquhu falyunkif mimma atahu Allah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Sayaj'alallahu ba'du usri yusra. Ini ada di dalam surat At-Talaq ayat 65. Hendaklah orang-orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang-orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seorang melainkan sesuai dengan yang diberikan oleh Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan ya. Sayaj'alullahu ba'dahu usri yusra. Allah akan kelak memberikan kelapangan setelah kesempitan. Artinya apa? Semua sesuai kemampuan saja, enggak terlalu berlebihan, enggak terlalu ngoyoh, kata kita mah bahasanya ya. Jangan terlalu ngoyoh mengejar dunia ya. Sekedar kemampuan apa yang belum kita capai terus dikejar, jangan ya. Kita cukup beribadah, bekerja keras, tapi jangan terlalu keras ya. Insyaallah mudah-mudahan kajian pada pagi subuh ini begitu mendatangkan manfaat buat kita, dan kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa adab terhadap diri sendiri ada 6 yang harus kita lakukan. Jangan sampai kita diberikan jasad oleh Allah Subhanahu wa taala ini kita tidak gunakan dengan baik ya. Penuh dirinya dengan kekotoran kemaksiatan, berlumur dengan kemaksiatan, dia terlalu mencintai kemaksiatan, dia terlalu merasakan nikmatnya kemaksiatan, dan sehingga tubuh hatinya kotor. Insyaallah semoga kita semua terhindar dari perbuatan ini. Akhirul kata saya tutup, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan lahir dan batin, apabila ada benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.